Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Mr. Ari akan share tentang bagaimana caranya membuat PowerPoint interaktif. Ya, ini adalah cara baru kali ya untuk belajar di era pandemi. Ya, jadi PowerPoint yang biasanya untuk mengajar kini bisa buat belajar. Ya, ini nggak bisa diklik di mana-mana nih oleh siswa kecuali dimulai. Gimana di sini juga nggak bisa diklik, lihat ya, nggak bisa diklik ya kalau kecuali tunjuk. Nah, ini dia mind map itu apa, rangkuman itu apa, kuis itu apa ya. Kita back, mind map, ini dia mind map. Nah, back, kuis, ini dia kuis. Nah, niat berwudu kita baca pada saat, nah jawabannya membasuh muka ya. Kalau kita klik membasuh muka benar, kalau kita klik mencuci tangan salah, jadi begitu ya, gitu ya. Soal selanjutnya, nah dan seterusnya begitu. Kita kembali ke menu. Nah, ini quit menyelesaikan. Jadi ini PowerPoint interaktif. Nanti munculnya nggak dalam bentuk PowerPoint yang bisa diedit kayak gini, tapi bentuknya adalah PowerPoint show ya. PowerPoint show bentuknya seperti ini. Jadi nggak bisa di edit lagi sama siswa. Ini dia rukun wudhu. Jadi pas diklik oleh siswa langsung muncul rukun wudhu kayak gitu ya. Oke, langsung aja gimana cara bikin PowerPoint kayak gini. Misalnya akan mulai dengan buka PowerPoint, blank presentation. Yang pertama kita harus lakukan adalah ini mungkin layoutnya kita buat blank. Kita membuat cover ya, dan cover itu terdiri dari header dan juga title, judul. Kita buat headernya dulu dengan cara shapes, klik shapes yang kotak ya. Kemudian shape fill-nya kita ubah jadi biru yang blue. Kita hilangkan outline-nya dengan cara mengklik shape outline, no outline. Nah, kemudian di header ini, nah kita kecilin ya. Nah, kira-kira semana ya? Segini boleh. Kemudian kita copy, kemudian kita paste. Boleh segini. Nah, kita sambung ya, boleh di sini. Kemudian buat lingkaran. Lingkarannya ini adalah untuk tempat untuk naruh logo ya. Jadi buat teman-teman yang bekerja mengajar di lembaga bisa ganti logonya di sini. Nah, kita mau potong nih logo lingkarannya dengan cara kasih apa ini shape kotak lagi, kemudian diseleksi atau dipilih lingkarannya. Nah, di format perhatikan di sini ada merge shapes ya. Kita klik merge shapes, ada union, combine. Nah, kita pilih yang intersect ya, intersect ya. Kita udah punya header nih, kepalanya. Nah, warnanya bisa kita buat lebih mudah ya, seperti ini boleh. Outline-nya kita hilangkan dengan shape outline, no outline. Ini ada dua ya di sini, 1, 2. Nah, mungkin warnanya bisa kita buat ini lebih mudah misalnya. Nah, boleh aja. Suka-suka kita aja ya. Kita senangnya warnanya yang seperti apa. Format gimana nih? Colornya yang lebih muda yang ini ya, boleh begitu ya. Oke, selanjutnya
Sekarang kita kasih nama ini PowerPoint interaktif di sini. Edit text, caranya adalah klik kanan pada rectangle-nya, edit text, tulis PowerPoint interaktif. Oke, kita blok, kita perbesar, jangan terlalu besar. Kita ganti fontnya menjadi Roboto ya, fontnya bebas. Kemudian warnanya jangan white, nggak terlalu mencolok ya. Kita buat warna biru muda ya, biru muda aja. Roboto pas ya. Kemudian di sini kita pasang logo ya, boleh dikecilin. Insert picture this device. Kita cari logo kita, kalau bisa PNG formatnya yang latar belakangnya transparan. Ini logo Mr. Ari seperti ini ya. Kalau Mr. Ari pakai logo Mr. Ari sendiri. Nah, ini logonya udah Mr. Ari buat. Kemudian Mr. Ari ingin kasih tulisan di bawahnya ya, boleh kita klik insert word art, pilih yang pertama. Nah, ini word artnya sudah ada shadownya otomatis. Kita hilangkan shadownya dulu ya, dengan cara, karena ini teks maka kita text effect, shadownya no shadow yang paling atas. Kita klik www.mrarie.com. kemudian kita size nya perkecil, warnanya kita ubah menjadi blue yang gelap supaya kontras. Nah, ini dia. Sekarang misalnya udah punya header di sini, kecilin sedikit header, ada logonya, ada PowerPoint interaktifnya. Nanti ini area yang biru ini berguna untuk untuk jadi tempat untuk menu ya, menu kembali ya, kembali ke menu gitu. Oke, sekarang kita buat titlenya di sebelah kiri ini, insert atau enggak insert lah, ini www.harinya kita duplicate itu caranya dengan klik yang mau diduplikasi, Ctrl D ya, seperti itu, sama aja dengan copy paste ya. Nah, ini kita klik, kasih judul, misalnya kita mau buat materi rukun wudhu ya, kita blok, size nya kita perbesar ya, fontnya kita ganti Roboto black, lebih tebal, atau kalau nggak ada Roboto black teman-teman boleh pakai Arial black ya, sama aja tebal. Kemudian untuk ini title ya, untuk subtitlenya, nah ini kita copy paste subtitlenya, misalnya bisa pelajaran agama Islam kelas 2 misalnya. Ini kan kegedean nih, nah kita perkecil. Tapi kalau sama-sama bold, sama-sama tebal, itu nggak elok dari segi desain. Maka kita klik, kita ganti fontnya menjadi Roboto yang biasa aja ya. Nah, kemudian kita luruskan rata tengah ya. Kalau udah rata tengah, sekarang kita kasih ilustrasi di sebelah kanan, gambar wudhu ya. Ambil gambar, ke insert picture this device, atau picture aja nggak apa-apa. Kita cari gambar, boleh online, boleh dari yang ada di laptop. Kebetulan misalnya gambarnya dari yang ada di laptop. Cari gambar wudhu. Nah, ini ada gambar kartun. Ini terlalu kecil ya. Nah, kita taruh aja di sini. Jangan ragu-ragu untuk membuatnya besar, agak bergeser. Kemudian rukun wudhunya dan title dan subtitlenya kita agak geser. Jangan lupa setelah ini kita akan membuat button, tombol mulai dengan cara klik insert shape. Kemudian di sini ada rectangle yang ujungnya rounded corner ya, kita pasang ya. Ini dibuat rounded benar-benar
kecilin aja ya, ukurannya kira-kira segini boleh. Warnanya kita buat mentereng dengan warna merah. Outline ini kita hilangkan, masih di format shape outline, no outline. Kemudian kita klik kanan, edit text, kita ketik mulai ya. Ini button yang akan dipencet oleh pemakai PowerPoint interaktif. Kemudian mulainya ini bisa kita buat tebal dengan Roboto Black. Kita perbesar seperti itu boleh. Karena kita udah punya title, udah punya ilustrasi, udah punya ini semuanya. Sekarang kita coba slideshow. Nah, kalau kita klik maka dia otomatis ke slide selanjutnya ya. Kita akan membuat ini menjadi PowerPoint interaktif. Nah, kita harus setting dulu nih slideshow kita, nanti harus kita setting biar kalau diklik itu nggak bisa diklik ya, kecuali di tempat yang kita izinkan untuk diklik ya. Nanti kita akan setting slideshow-nya menjadi kios ya. Nah, di sini kita pergi ke slideshow, ke setup slideshow, kemudian show type-nya diganti menjadi browse at a kiosk atau full screen. Ini dia, klik ini, kemudian oke. Ya, nanti kalau kita klik nih slideshow, kita nggak bisa klik kemana-mana ya, nggak akan mati nih ya. Kita klik escape ya di keyboard. Nah, sekarang kita klik kanan, duplicate. Nah, sekarang kenapa kita duplicate? Agar headernya kita nggak perlu buat lagi. Sekarang kita akan buat menu. Gambarnya untuk sementara kita kecilkan. Nah, kita letakkan di boleh di sini rukun wudhunya dan pelajaran agama Islam juga kita kecilkan. Home, size nya kita kecil ya, 11 nggak apa-apa. Rukun wudhunya kita letakkan di bawah gambar. Pelajaran agama Islam juga kita letakkan di bawah rukun wudhu ya. Kemudian button mulainya kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, ini boleh kita blok ya, gambar dan tulisan atau title. Kemudian kita gabungkan, klik kanan, grup ya. Ini kita pasang di sini buat icon aja. Kemudian di sini kita akan membuat menu ya selanjutnya. Jadi dari sini kalau kita slideshow, kita klik mulai, kita akan masuk ke menu. Tapi ini nggak bisa nih ya, berarti kita harus membuat hyperlink ya. Hyperlink kita klik mulai, ke insert, action, hyperlink to nya kita klik ke next slide ya. Jadi kalau kita klik oke ya, nggak bisa diklik di mana, tapi kalau dimulai masuk ke halaman menu ya. Oke, sekarang kita buat menu. Menunya boleh dari sini juga boleh. Kita Ctrl D, kemudian kita tulis menu ya. Kemudian menunya apa saja kita boleh buat lebih besar di sini ya. Misalnya menunya petunjuk cara memakai. Ini Ctrl D lagi. Sini ada mind map. Jadi kita berikan peta materinya dulu ke siswa. Kemudian kita copy lagi. Kita berikan summary, ringkasan. Kemudian setelah itu kita copy lagi, baru kita masuk quiz interaktif ya, kira-kira begitu. Baru kita kasih button delete ya, delete, quit, tutup, quit aja deh, quit ya. Oke, sekarang kita harus luruskan, rapikan dulu, pastikan ini rapi, pastikan ini rapi.
ini juga rapi, ini juga rapi ya. Sekarang kalau udah rapi atas bawah, kita rapikan dengan menunya, kemudian kita rapikan lagi dengan margin bottom dan topnya. Udah oke segini ya. Nah, kalau udah oke, nah ini dulunya bisa kita buat lebih center, tapi nggak perlu besar-besar supaya nggak jadi perhatian, biar jadi perhatian yang merah aja. Menunya kita ganti colornya warna biru boleh, atau birunya yang ini boleh, suka-suka ya. Nah ini jadi kalau kita klik nih slideshow mulai, nah ini nggak bisa dipencet di mana-mana ya. Kita harus buat bermain dengan action hyperlink ya. Oke, kalau gitu sekarang kita harus kemana nih? Oke, kita hias ini dulu deh. Ini petunjuk ini bisa kita pakai icon ya. Misalnya dia akan menggunakan icon dari PowerPoint sendiri. Klik insert icons. Di PowerPoint 2019 ada ini. Petunjuk itu mungkin bisa direct peta ya, direction peta. Ini aja deh, yang ini aja. Insert. Oke, ini petunjuk. Dibuat lebih kecil, bisa taruh di ujung ya. Graphic fill-nya warnanya putih. Mind map, misalkan buat insert icons, ketik map ya, kita akan dapat peta di sini, icon peta, insert. Kemudian kita pasang di sini, graphic fill-nya white. Kemudian ringkasan kita insert lagi, icons. Kemudian ringkasan itu mungkin bisa list ya, list. Ini betul-betul keyword itu penting. Kalau kita tahu keywordnya, kita dapat gambar yang kita inginkan ya. Ini dia ringkasan. Kita beri warna putih juga. Quiz, kita insert icons, kemudian kita klik quiz. Quiz nggak ada, mungkin question, pertanyaan. Nah, ini boleh insert, kita resize, kita masukkan, kita graphic fill-nya kita buat putih. Kemudian quit buttonnya kita buat sebentar, insert icons, quit button bisa quit atau stop. Nah, jangan stop deh, mungkin shutdown. Nah, shutdown, insert. Nah, kita pasang di sini quit. Nah, ini dia. Ini kita sudah punya cover dan daftar menu, tapi kita belum punya soal. Nah, bagaimana caranya membuat soal? Nah, nanti akan kita bisa dijelaskan pada pada video selanjutnya ya. Ya, sejauh ini kita untuk PowerPoint interaktif kita sudah buat ini cover, sudah kita buat, kita setting menjadi kios, jadi nggak bisa diklik di mana-mana. Kalau kita klik di button yang kita berikan hyperlink, baru kita bisa masuk selanjutnya. Sekarang ini juga nggak bisa kita klik karena kita nggak bisa memberikan hyperlink kemana-mana ya. Paling kita bisa klik di keyboard kita dengan tombol escape ya, karena ini kita di PowerPoint bisa menggunakan itu. Nah, mungkin biar bagus juga boleh di button mulai kita klik, kita pergi ke format, kemudian kita pergi ke shape effect. Kita bisa menggunakan preset ya, yang membuat button start buttonnya atau buat tombol mulainya itu menjadi lebih bagus ya. Boleh ya, boleh pakai ini.
suka-suka ya. Boleh preset satu nih, boleh seperti itu. Yang ini juga boleh nih, kita pakai preset. Kita pergi ke format, ada shape fill, shape outline, shape effect, preset yang nomor 1. Oke ya, misalnya contohnya bisa nggak nih kalau kita apa sih namanya, kita sama-sama langsung, oh bisa set. Menunya juga sama, shape bukan shape fill, shape effect, presetnya yang pertama tuh. Jadi keren kan ya. Ini aja dulu PowerPoint interaktif. Tadi gambaran umumnya udah dikasih lihat ya, contoh PowerPoint interaktif kayak gimana. Itu akan bermanfaat banget. Dan ini misalnya baru ngajarin gimana caranya bikin cover ya, covernya yang keren. Kemudian ada header juga, bagaimana caranya bikin daftar menu. Nah juga tadi kita sudah menyeting jadi kios, sehingga tidak bisa sembarang klik di mana-mana, hanya di button yang kita kasih hyperlink. Jadi sekarang kita dan selanjutnya akan bermain hyperlink ya, bermain hyperlink. Klik di satu tempat, kita akan pergi ke slide yang sudah kita tunjuk. Sekian dari Mr. Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka, klik like, subscribe, dan jangan lupa tonton video selanjutnya.